Perempuan ya? Ya Bu, Ibu buat sebuah terobosan baru agar supir angkot wanita di Kota Medan ini bisa juga bertambah, bisa juga ikut berpartisipasi seperti Ibu. Sehingga dengan mungkin kita merasakan peran wanita itu yang sesungguhnya. Kalau seperti pekerjaan rumah sudah banyak yang menekuni, kemudian pekerjaan seperti juga melayani orang-orang jompo juga sudah banyak yang menekuni. Supir angkot ini memang jarang kita lihat, kalaupun ada di Jakarta ya, Trans Jakarta ya Bu ya. Jadi tolong di kader lagi ya. Baik. Terima kasih. Baik. Itu saja Pak Dhani. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dhani, dan kami akan tanggapi selepas jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Dari mana kamu tahu kok kacamata ibu rusak? Begini ceritanya, Bu. Sewaktu Gilar pulang sekolah, Gilar melihat ibu susah sekali memasukkan benang ke jarum. Ternyata kacamata ibu sudah rusak. Tanpa berpikir panjang, aku memecahkan celenganku. Sayang, mudah-mudahan saja kacamata ini cocok untuk ibu. Dari sekarang pintar di sekolah, jadilah engkau harapan bangsa dan negara. Klinik Tongji Medistra Medan didirikan oleh Rumah Sakit Tongji Medistra di Tiongkok. Klinik Tongji Medistra Medan adalah klinik ternama dengan konsultan yang berpengalaman. Dengan memakai metode pengobatan 2+3, telah terbukti mampu membersihkan racun dalam tubuh dengan hasil cepat, memperlancar peredaran darah, dan memperbaiki fungsi-fungsi organ tubuh. Metode 2+3 terbukti ampuh mengobati berbagai macam penyakit. Saat ini negara yang maju seperti Amerika, Jepang, Singapura telah mempelajari metode 2+3 ini. Metode yang baru ini dapat menghasilkan hasil yang bagus dalam waktu yang singkat, cepat dan tidak ada efek samping, dan setelah sembuh tidak mudah kambuh lagi, terutama untuk pengobatan berbagai macam kanker payudara, tumor, gagal ginjal, diabetes mellitus. Klinik Tongji Medistra Medan telah mendapat banyak pujian dari pasien dan masyarakat. Datang dan berobatlah ke Klinik Tongji Medistra Medan. Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan Kontak Publik. Silakan bergabung bersama kami di 0614522589. Bagaimana tanggapan Anda terhadap 3 perempuan hebat di samping saya, di hadapan saya ini? Dan juga mungkin Anda punya pendapat juga tentang Kartini di era modern ini harus seperti apa? Silakan Anda bisa bergabung bersama kami di 0614522589. Bu Nong, tadi Pak Dhani ingin ini kalau di kader supir perempuan ini, sepertinya Ibu pernah juga ini berusaha untuk mencari supir perempuan begitu? Pernah Ibu, tapi saya udah ulang-ulang kali menanyakan sama kawan-kawan, nggak sanggup seperti nyali ibu itu katanya. Kenapa katanya? Takut apanya? Yang pertama dia harus punya identitas lengkap. Kalau saya kan seperti saya sudah lengkap dari APK, A umum, B1 umum. Coba Bu ditunjukkan SIM-nya nih. B1 umum keluar dari saya pinjam ya. Ini nih, ini pemirsa. Ini mungkin satu-satunya yang punya ini hanya Ibu Nong saja loh. Ini kartu SIM ya. SIM B1 umum. Ini mungkin hanya Bu Nong saja yang punya untuk perempuan. Tapi kalau laki-laki banyak sekali ya. Benar. Ibu susah nggak dapat SIM ya? Dibilang susah karena ada bantuan Ibu Poluan dulu, Ibu Murni. Di Anugerah Kartini 2006, kami ada 12 orang yang mendapat anugerah gitu Bu. Jadi saya minta bantu, SIM saya sudah mati yang A umum. Bagaimana kalau naik ke nanti ke B1 umum? Boleh-boleh aja Ibu, hubungi aja Ibu Sri. Baik, di jadi Poltabes gitu dia. Baik, Bu. Tapi menarik juga ini Bu, kalau apa yang disampaikan sama Pak Dhani bahwa
perempuan itu banyak yang jadi polwan, kemudian banyak yang jadi di Jakarta begitu, banyak juga sopir angkot di Jakarta. Untuk yang perempuan di Transjakarta juga ada. Benar. Tapi di Medan itu nggak berani begitu ya, Bu. Tapi kok Ibu kok berani? Apa nggak takut resiko di jalan? Kan banyak juga nih cerita yang supir yang dirampok lah atau ada tindak kriminal di jalan begitu. Sebenarnya begini Bu, kalau sudah ketulusan dan keikhlasan, kita punya cita-cita, kita bermohon sama Allah Ta'ala. Bagaimana niat kita yang tulus itu Allah akan melihat. Apalagi saya memang di zaman Ferdinand Simanguncong, dia sering memperhatikan saya, memperdulikan saya. Supir itu sebenarnya ujung tombak di koperasi. Bagaimana koperasi ini bisa bertahan besar, jangan bertambah kecil. Jadi di zaman Bapak Siburian, saya sangat senang sekali. Dia tahu dengan cara saya hobinya itu apa. Saya senang musik, senang berhibur. Kalau sudah jenuh bawa angkot, cari sewa, nanti saya di waktu ketemu ada musik, saya tuh tembang kenangan senang Bu. Baik, jadi di sela-sela kesibukan nyetir harus tetap senang dong Bu ya. Benar. Di antaranya adalah tembang kenangan. Kalau Kita angkat telepon dulu ya Bu ya. Selamat sore. Halo. Sore. Ya, dengan Pak Monang. Ya. Ringo. Ya, silakan Pak Monang. Iya, memang dengan tema ini sangat menarik, khususnya di dalam hal transportasi di Kota Medan. Ya. Memang sebaiknya polisi lalu lintas mulai berpikir bagaimana peran wanita, mohon maaf ya dalam tanda petik, sebagai supir-supir angkot. Ya. Karena apa? Hampir 100% supir angkot di Kota Medan itu nggak punya etika. Yang laki-laki. Baik. Nah, kalau wanita berbeda, dia sangat santun. Sebagai contoh, di PT Aginkor, salah satu pertambangan yang ada di Tapsel, Ya. itu supir-supir truk dia ada 150 orang wanita. Wow. Mungkin dari TPRI bisa mengangkat itu. Itu truknya itu 3 kali tingginya wanita. Dan mereka sangat dalam rangka hal jarak gitu. Nah, mereka di mana berhenti, bagaimana melihat simpang ampat, mereka yang paling tekun. Oleh karena itu Freeport itu baik di Sumatera maupun di mana, mereka pada umumnya mempekerjakan kaum wanita. Kenapa? Kesabaran, ketelatenan dan ketekunan melihat waktu. Dan lebih Mereka hati-hati sangat mungkin ya telaten. Pak? Ya? Lebih hati-hati mungkin ya Pak? Lebih hati-hati dan lebih punya etika ketimbang seperti di Kota Medan ini, wajubillah di mana-mana persimpangan, apalagi di daerah Padang Bulan, nggak ada etikanya supir. Baik. Naikkan penumpang di tengah jalan, menurunkan penumpang di tengah jalan juga. Nah, ada baiknya saran kita aja kepada Poltabes atau wali kota, lebih bagus ini wanita aja jadi supir, mohon maaf tanda petik. Baik. Yang masak Baik, siapa terima kasih. Terima kasih Pak Monang. Baik. Bu Nong silakan menanggapi lagi silakan. Kalau perempuan jadi sopir ini, lebih hati-hati, Lebih bagus lah, lebih Bu. tekun. Sebenarnya bagaimana saya bilangnya, naluri perempuan sama laki-laki ini beda loh Bu. Kalau kita kan masih ingat anak di rumah, bagaimana risikonya nanti. Yang terus terang Bu, kalau bawa angkot ini, kalau yang saya udah rasakan, saya berjuang di atas roda itu sebelah penjara, sebelah rumah sakit, di depan kuburan. Jadi gimana kita harus menyelamatkan para penumpang kita itu. Dan kita kan ingat, anak kita di rumah bagaimana nanti kalau nggak punya mama. Contohnya, kalau terjadi kecelakaan di jalan, penumpang kita ada 8 orang. Terjadi kecelakaan itu korban, bukan 8 orang yang korban Bu. Kalau dia bapak-bapak penumpang kita, dia punya anak, punya istri di rumah. Bapak itu kecelakaan tidak bisa kerja lagi. Siapa yang kasih makan anak dia? Baik. Jadi saya berpikir di waktu bawa angkot itu, menyelamatkan penumpang saya dan keluarga yang di rumah. Betul. Masalah setoran, masalah hasil, itu Allah Ta'ala yang menilai. Baik. Dan Luar saya biasa. punya cita-cita naik haji. 3 tahun saya bawa angkot trayek 79 Bu. Setiap saya pulang narik itu cari sewa, saya store ke BRI Pakam. Bisa target saya 30 juta tahun 22. 3 tahun 2000? saya naik haji. Baik. Dari tahun 99 Bu. Sampai 2002. Sampai 2002 Luar tercapai biasa. niat saya. Baik. Wah, Alhamdulillah. ternyata rezeki itu kalau memang dicari tulus. dengan tulus bisa tercapai, Bu Ance. Kalau Ibu sendiri ini kan sekarang bergerak di bidang sosial yang luar biasa. Ibu menyediakan rumah jompo, kemudian membantu para anak-anak ataupun orang dewasa yang dari penjara. Kemudian pertanyaan saya begini, Bu. Itu dana dari mana?
Jadi kalau dananya keluarga menitip, ada yang memberi dana. Tapi ada juga yang mungkin dari jalanan, mungkin nggak ada dana atau anak dari dari anak jalanan ya, nggak ada dana. Jadi kalau saya lihat, tapi terus cukup sampai sekarang. Jadi ada sistem subsidi silang ya. Subsidi silang lah begitu. Baik. Biasanya kalau ada yang masuk ke rumah yang nggak ada dana, biasa akan masuk lagi yang punya dana. Oh begitu ya, baik. Itu jalan-jalan Tuhan memang ada saja ya. Entah kita tidak pernah tahu dari pintu yang mana, tapi selalu ada. Selamat sore Pak Sianturi. Selamat sore. Iya, silakan Pak. Ini masalah Hari Kartini nih ya. Iya, betul Pak. Ini coba kita lihat tadi kebetulan ada di media di televisi tadi tuh, yang masalah penggusuran pusat pasar. Iya. Di situ banyak tuh rata-rata ibu-ibu pejuang tuh, walaupun skopnya pejuang dalam bentuk keluarga. Baik. Itu ya sebenarnya maksudnya tuh yang kebetulan masalah penggusuran itu Pemko, kalau nggak salah Pemko atau wali kota maunya harus lebih bijaksana. Jadi memperlakukan ibu-ibu itu supaya lebih dihormati pas Hari Kartini ini. Jangan kayak ini penggusuran itu kayak namanya sistem kekerasan. Jadi tetap harus sebenarnya itu wali kota Medan. Itu karena pedagang itu ibu-ibu semua yang perjuangan lebih kurang antara 20-30 tahun. Baik. Jadi dalam pelaksanaan ibu-ibu maunya ya tetaplah mediasi diutamakan. Jangan seperti menghadapi teroris kayak gitu ininya. Jadi maksudnya ya kita masalah pejuang itu kan kopnya macam-macam. Ibu-ibu itu pun pejuang walaupun kopnya untuk keluarga. Pejuang keluarga. Jadi kalau masukan dari saya, karena saya lihat itu tadi di media ada tuh. Jadi kan yang utama yang di Medan dulu kita lihat kan Bu. Jadi ya ini khususnya untuk wali kota supaya mengutamakan mengedepankan mediasi. Kan ceritanya mediasi pasti ada jalan ini, jalan keluarnya itu. Jadi itu di Hari Kartini mudah-mudahan wali kota itu lebih menghormati ibu-ibu. Baik. Mungkin di antara itu banyak udah pejuang yang berhasil itu semua itu. Jadi itu masukan dari saya supaya aparat-aparat yang melakukan penertiban lebih menghormati ibu-ibu. Itu aja, makasih ya. Ya, terima kasih Pak Sianturi. Ini opini Pak Sianturi yang luar biasa sekali. Memang kita harus melihat bahwa di pasar itu yang rata-rata bergerak memang perempuan, dan kita juga berharap agar siapapun yang melakukan penertiban di situ ataupun penggusuran juga bisa melakukannya dengan sebaik-baiknya ya. Mungkin Ibu Anca juga mau menanggapi nih Bu, adanya mungkin tindakan-tindakan keras begitu terhadap para pedagang. Boleh juga Bu, silakan dalam pengamatan Ibu seperti apa? Kalau saya lihat sebenarnya begini, kalau kita kembali ya ke penciptaan Tuhan ya, wanita ini sebenarnya penolong. Ya. Jadi wanita diciptakan menjadi penolong, ya. Tapi sering sekali wanita itu dianggap lemah, makanya diperlakukan juga seperti seperti dianggap tidak penting, tidak ada apa-apanya lah wanita ini. Padahal wanita ini seperti wanita-wanita di pusat pasar. Saya pernah juga melayani yang memberi makan tengah malam ya. Itu di pusat pasar pun banyak yang tidur loh, ibu-ibu. Dan ibu-ibu umur-umurnya sudah tua ya. Dan itu pernah saya undang tinggal di rumah. Mungkin karena mereka udah biasa bebas, mereka nggak mau juga memang tinggal di rumah 2 hari. Mereka rasanya lebih enak di pasar saja, bebas di pasar. Jadi kita pun nggak bisa bilang apa-apa ya. Jadi dalam penertiban ini juga mungkin pemerintah mau supaya tempat itu bersih ya. Kita juga menghimbau lah kepada kepada rakyat yang di pasar ya, supaya dalam tempat tinggal juga. Karena pemerintah mesti lihat juga di pusat pasar itu malam-malam banyak yang tidur di situ. Jadi mungkin kalau pemerintah tertibkan, sepertinya keras ya tugas pemerintah ini. Padahal kalau ditertibkan secara kasih saya rasa bisa. Ini kadang-kadang kan tinggal caranya ya. Tinggal caranya. Kadang-kadang kan melakukannya itu dengan supaya cepat kelihatan kerja pemerintah itu selesai.
ya digusur lah, Iya, di apa. Nah, sebenarnya saya rasa kalau dengan kasih, siapa sih yang nggak mau menurut apa yang pemerintah lakukan? Baik. Saya rasa itulah. Harus dengan pendekatan yang tepat Iya, dan mediasi tadi iya. yang seperti disampaikan oleh Pak Monang. Baik, kita ke Duma. Duma, pendapat Duma tentang Kartini masa kini itu seperti apa? Duma sendiri adalah salah satu Kartini masa kini. Peran seperti apa yang seharusnya dilakukan dan bagaimana perempuan saat ini harus berperan dalam masyarakat? Ya, kalau misalnya di hari Kartini ini perempuan itu bisa lah semua pekerjaan laki-laki bisa juga lah dilakukan oleh perempuan, nggak hanya di dapur saja ya, kayak berpendidikan juga banyak, dan bahkan menjadi nomor 1 di Indonesia juga pernah perempuan. Iya, Ibu Mega ya. Iya, dan saya lihat perempuan ini lebih banyak perempuan sekarang ini dibandingkan laki-laki. Iya. Duma sendiri cita-cita ke depan setelah lulus kuliah mau jadi apa? Apakah akan tetap berprofesi atau di bidang kebersihan atau seperti apa? Ya, saya mempunyai cita-cita ingin punya usaha yang sukses dan mempekerjakan banyak orang dan membahagiakan kedua orang tua saya. Wow, luar biasa. Kalau boleh tahu, orang tua bekerja sebagai apa, Duma? Pedagang di pusat pasar. Tapi kena gusur nggak ini? Kebetulan sekali nih. Kena gusur nggak? Dia pedagangnya Kak, agen emas gitu. Agen emas, baik. Tapi tidak terkena seperti yang disampaikan Pak Monang tadi ya, baik. Pak Sianturi, maaf bukan Pak Monang, tapi apa yang disampaikan Pak Sianturi, tapi aman ya berarti ya, baik. Terus sekarang saat ini juga pasti ada juga Duma sudah melihat apakah sekarang perempuan dan laki-laki masih mengalami begitu banyak perbedaan begitu dalam berbagai hal.